apa sakit ya kan. Nah jadi orang miskin tadi jadi untung, jadi makanya mengaji itu penting. Anak-anak cucu kita suruh mengaji aja, jadi pahamnya sabar, paham syukur, sabar, paham. Anak cucu kita suruh mengaji aja, jadi supaya ingin tuh bujur-bujur lawan Allah Ta'ala baik, hubungan lawan makhluk baik, diberi ujian Allah Ta'ala miskin sabar, ya paham, ilmu maka ada sabarnya, nak tiap lalu hilang cekernya keuntungan. Tampul baru kiamat lagi, untuk kiamat saya kan. Atau misalnya pada aman lagi negara, nah hebat. Mun negara tuh ada aman lagi, kenapa lagi? Kata ini kenapa lagi? Harusnya di mana-mana di Saudi aja tuh adanya kawan anak ini. Maka mungkin kita nih lah, kita dari selamatkan baru wali-wali kita Indonesia nih, nang masuk di pemerintahan ada sedikit nang lain aliran ini. Maka apabila nang lain aliran nih masuk di pemerintahan, lalu kiranya bawa undang-undang nah katakan nang melarang anu nih, berarti alasannya ini apa lah? Kalau misalnya di alasannya kita pengajian acara kebaikan misalnya bangun itu dinya harus ditiadakan karena itu jalan untuk menghasut orang yang kada baik. Nah, lalu diulang undang-undang kada boleh lagi. Tapi itu di daerah situ itu kada boleh berkumpul-kumpulan. Apa alasannya jadi kada boleh berkumpul-kumpulan? Karena di situ kayaknya lebih mudah untuk memprovokasi ya. Nah, memprovokasi orang untuk melawan pemerintah. Nah, itu alasannya. Padahal kan itu Bang. Padahal ini supaya jangan orang lagi kegiatan bermaulidan, bacaan nang bujur disampaikan. Itu tujuannya. Jadi alasannya supaya menjaga negara menjaga pemerintah jangan sampai ada nama nantang, menjaga negara supaya jangan ada pemberontak, lalu dihilangkan bulan tadi. Karena di situ jalannya untuk artinya mempermudah memprovokasi orang. Padahal kan yang itu Pak, tujuannya supaya jangan ada lagi kegiatan Ahlus Sunnah. Ini sudah negara kita Indonesia sudah masuk, sudah. Maka itu ada sudah. Cuma jangan itu sedikit benar lagi lah. Udah banyak. Irak itu negara murni Ahlus Sunnah dari negara murni Ahlus Sunnah. Lalu diimpor di apa ngarannya, dipitnah. Nah, ini anak mancur kayak gitu. Dipitnah. Rajanya kayak ini, apa ngarannya pejabatnya kayak ini. Nah, dipitnah. Disebarkan kabar baik nih ke masyarakat. Lalu masyarakatnya demo untuk menggugurkan presidennya. Berhasil ya gugur presiden ini kan pemilihan bahasa. Nah, pemilihan bahasa muncullah yang lain aliran. Artinya siap udah. Orang-orang yang pintarnya sudah mulai masukkan sudah siap untuk menduduki pemerintahan, dididiknya bujur. Hancur pemerintah, adakan bahasa, terjadilah nang kada sepaham lagi, lalu berubahlah menjadi nang asalnya murni ahli sunnah berubah menjadi sedikit nang sulit ahli sunnah bergerak. Nah itu jadi hati-hati juga kita kayak misalnya melawan pemerintah nih sesadangnya aja menanggaran nang misalnya dibawa orang di apa pada sampai anak menghancur pemerintah, jangan. Kita kada tahu ada politik nang dikhawatirkan kalau politik sampai ke agama itu. Ini contoh lah misalnya kita misalnya memberontak pemerintah lalu akhirnya berhasil menghancurkan pemerintah. Nah lalu kena nang masuk membantu ke pemerintahan kan bilangnya hancur pemerintahnya otomatis nanyar ini belum habis apa-apa dibantu kena oleh orang negara Islam. Apa ngarannya negara Islam. Nah, karena nang taduli ini dapat tautan biasa lawan orang negara Islam tadi. Nah, lalu ada apa-apa di situ kena menyisipakan. Ini nah sebarakan. Ini nah dilarang. Di situ hendak mancur. Inya karena walan tawadaan kal yahud wan nasara hatta tattabi'a millata. Kada akan ridha orang Yahudi dan Nasrani itu kecuali orang Islam diberatan tempatnya. Jadi segala macam penjuru dimasukinnya anak bangsa Islam.
Jadi hati-hati, kita ini sudah alhamdulillah negara kita ini nyaman, kita nambah ibadatan, berkumpulan nyaman, sudah jauh dengan negara-negara yang lain. Mana ada yang nyaman kayaknya cara kegiatan agama negara-negara yang lain. Saudi ada kawan, Qatar ada kawan, nah apalagi bukan negara Islam Oman ada kawan kata ini. Nah artinya nambah kumpulan dalam kegiatan yang diwariskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaman diganggu sudah mulai. Makanya mudah negara kita ini aman, bujur-bujur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah jadi mungkin kita ini karena kada kuat pulang alirannya, gara-gara kada tapi mengajinya, lalu gampang pulang mempengaruhi. Matinya benteng pertama untuk menjaga agama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis taklim. Jadi hidupkanlah dengan sama-sama kita memperhatikan untuk anak cucu kita supaya mau dalam urusan agama. Karena akidah seharusnya. Coba ya di HP itu banyak Ahlus Sunnah bacaan, banyak kada. Nah, di HP banyak yang kada bisa paham lagi. Di HP dari jajannya udah. Kita ini kan ketujuh HP. Daerah agama ada kan? Cinta lawan agama ada sedikit, mengaji ada. Cinta lawan agama ada, tapi mengaji ada. HP di tangan, lalu nama mendengarkan, tak dengarkan, kada paham. Inya kada mengaji, lalu ada tahunan lain akhirat. Tahu empat jadinya. Nah jadi itulah intinya adalah ilmu harus dijaga hidup kita ini dan agama dengan ilmu tadi. Itu kan anak-anak itu harus paham tuh. Jadi jangan anak berpikir bulik, sakulator, sampai jangan anak berpikir ada yang nyaman kada orang berilmu, jadi tidak ada orang berilmu sampai ke akhirat karena sangsara. Ini ada sedikit berpikir anak bulik, belum ulangan lagi udah beda libur aja. Belum ulangan, udah pikir libur. Kada ada liburan lagi sampai hari raya, misalnya. Kalau dosa lagi kita balik liburan, seumuran kalau balik liburan lagi. Anak pertama kuitan mau dibilangin, apa rasa? Anak malah di kampung pembakalan ada seorang. Hati-hati itu kadang-kadang lah di sekolahan tak 5 setahun kada beli dan 4 beli masa minggu kabar sudah malam jawan pulang ya bakas bulikan sama lah sembahyang tasbih kalau dihitung lawan kantor orang bahari ya kantor itu aja paling rancak 11 nanti dia udahnya putungan udahnya 10 hari boleh mau kita pembinaan dulu lagi hilang benar beda itu kali dari masalah bang perubahan kelakuan memang berubah ada nang bayar libur bolehnya soalnya tidak datang lagi karena main bakawan nah jadi pipa mati perayaan ini biar ada perayaan lagi istilah lain. Jadi kan dari liburan tuh kan ada kalau jatah libur sudah jatah apa namanya izin tuh ada sebulan 2 hari kan ada sudah. Jadi mau nang di libur apa sih lah bilang anu benar banyak kaum anu benar jangan kan salah ngomong anu benar sudah ada jatah jadi ada liburan lagi dah membujuk-bujuk lillahi ta'ala aja udah. Orang mau ibadah lagi istiqamah itu sampai macam ibadah istiqamah lah menarik pray istiqamah lah arti istiqamah itu terus-terusan kada beambihan mun libur mun pray bang itu kada terus-terusannya alhamdulillah nah dapat petunjuk kada balik liburan nah syukur banget kuitan aja datang turun orang mengaji dalam mau tupang baru 10 tahun 4 tahun nggak boleh nikah
Kada hilangi kuitan tahu menang di kuitan berhilang makan nang isa libur juga ada di AC itu dibebukan undang-undang itu ayat Quran kan dari ada jadi di nosok ya undang-undang ada jadi dibebukan di pesantren kita pan mana ada kawan berarti dibebukan undang-undang yang biasa libur hari raya dibebukan ada dari liburan kita menuruti orang mengaji di Hadramaut. Ayo, coba tak pernah salah orang mengaji di Hadramaut itu bujur aja kan? Nang bujur itu ditiru, jangan salah ditiru. Mesir orang mulia kan ada dan ayah boleh kalau ada dia masih itu petahun 20 tahun maka kada ketemu di sini masih awal lagi kuitannya udah hilang ada nangar 2 minggu sekali aja anunya sekolahnya ada masa tamatnya lah lain jangan misalnya bilangnya sekolah sini berilah nah udah sampai kabupaten kadang-kadang ada sekali lah ada sampai ada tamatnya kita berapa tahun tamat nah yuk anak boleh salat gue lah ada tamat lagi ada apa lagi orang mengaji lah kalau Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di Makkah itu ijamah di Bogor kan kadang awal jangan anak beli ke kampung jalan-jalan sekitar situ kita kadang awal ini kan ada sekolah di sini kan ada alasan kasunyian kan ada pengajian 2 kali seminggu berapa orang datangan berbelanja nyaman dagangan banyak musianya banyak di sekolahan kalau makin gaya sekolah ada bawa penelitian ini apabila Tuhan tuh memberi cinta lawan Tuhan karena kebaikan tuh nikmat mudah diberi Tuhan rasa nikmat kebaikan. Nah jauh-jauh tuh kadang-kadang banyak jauh sekolah dari mana-mana tuh ada yang 5 tahun 3 tahun baru boleh tahu aja kan tahu aja juga jadi coba kan orang namparak kakak itu juga kebaikan lain dia lainnya karena kada baik tuh ini sangatnya yang penting kita mudah disayangi Allah dicintai Rasulullah. Nah jadi pulang dan kata Imam Ghazali Ta'ala wala ba'sa bil biktisabi minal mali wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al quta ali Muhammad apa. Nah dan seperti itu segala amal kebajikan sekalinya itu kita lebih pahala orang yang fakir dan berbakat daripada kaya maka mengkabarkan kepada mereka seperti yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah aneh mengutusan tadi ridho kami akan yang demikian gembira orang miskin tadi. Dan kata Allah Ta'ala wala ba'sa biktisabi minal mali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah baja'al quta ali Muhammadin kafafan wa ba'da kafafi famazad ali bahwa mungkisatun wa imsaku yujibu nuksana darajat kama natakat bihil akhbar hanya dan tiada mengapa harta berusaha harta dan tiada mengapa mengambil harta atau berusaha dengan sekira-kira mencukupi belanja dirinya artinya untuk keperluan hidup aja dan akan belanja ahlinya dengan sarumahnya berusaha kan masalah menjaga cukup makan minum keluarga aja seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Tuhanku jadikanlah ulimu akan makanan keluarga Muhammad itu akan memadai belanja mereka. Nah Nabi berdoa ya Allah ya Nabi beri keluarga Rasulullah keluarga sini maksudnya nang secukupnya aja. Ini bahayanya lebih besar Pak menambahnya. Dan ada rezeki yang lebih daripada belanja yang memadai akan dirinya dan ahlinya itu mengurangkan martabat di dalam akhirat. Nah, nang menyebabkan ibadah kurang bang pahalanya, nang sedikit tadi bang daripada nang miskin, nang lain ibadahnya karena kabar. Jadi kayak itulah bila banyak isi harta, bila banyak isi simpanan harta, maka sedikit juga simpanan kebaikan, sedikit nilai kebaikan. Jadi artinya apabila hebat benar di dunia dengan harta benda yang bergelimang dengan harta itu banyak, maka orang itu miskin kena di akhirat. Dan berbuat
kebajikan sekali dan terlebih lagi orang yang memegang anak-anak terlebih daripada yang mandi daripadanya ahlinya, dan itu mewajibkan kurang derajat di dalam surga. Di surga karena rendah martabatnya. Dan lagi sangat berbuat hisabnya. Karena hisab di akhirat berat dan akhirat. Seperti menuturkan dengan yang demikian oleh beberapa hadis Nabi SAW yang tersebut dahulu itu dan lainnya. Allahu a'lam. Jadi artinya bagus hidup itu nak pas-pasan aja daripada nang lebihan. Mau lebihan dari mana? Kita nih rezeki misalnya, ayo menambah usaha. Ila kalau ditahan nih, mun kada kawat menang masalah rezeki nang Tuhan mau beri kada usaha, nang kurang kan disuruh Tuhan jangan lu digada kelema, membadakan kawalan ditolak. Jangan mematahkan aja nang lain. Nah untuk keperluan seorang memang keperluan aja. Lebihnya kan berarti makan orang banyak menyumbang itu lah. Yang penting untuk kita dasar secukupnya aja. Kemudian paslon dibayani ada bil fakiri ila fakrihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untung akan dapat berita gembira. Ada hiburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah dan menguatkan keimanan dan keislaman kita, selalu menambah dan menguatkan dan mengistiqamahkan dan menerima segala macam kebaikan yang sudah akan diberinya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT selama ampuni, menghapuskan, menghilangkan, membersihkan, menjauhkan kita dari segala macam kejahatan dan maksiatan, dosa-dosa menyebabkan murkanya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai tansa keluargaan, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, manfaat ibadah berkah, dan suri dijadikan banyaklah hal manfaat dan berkah, dan dijadikannya sebagai hamba yang saleh sekarang sampai kita hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai tansa keluargaan. Sesudah kita diberi umur panjang, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, sesudah bighairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya, dan dijadikannya kita memberi syafaat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah, dijauhkan, dihilangkan, dibersihkan, dibinasakan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit, kezaliman dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, mengabulkan, meluruskan, memperkenankan, mengijabah apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita cita-citakan, kita hendak ke urusan dasar akhirat. Ada tilkan yahu ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu